Oke, setelah penjelasan materi, sekarang kita masuk ke latihan, ya. Nah, untuk latihan, di sini ada satu objek, ya. Ada satu objek. Nah, di objek ini yang pertama-tama kita analisa dulu ya, atau kita perhatikan dulu, kita pahami dulu bentuknya seperti apa, lalu eh, kita bisa bayangin nanti di sisi belakangnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau nah, di sini nanti kita buat ini sebagai tampak depan ya. Kita akan buat tampak depannya. Nah, kalau kita lihat tampak depannya ada bentuk di sini ada bentuk, sebetulnya base-nya adalah bentuk kubus ya. Kita bisa lihat dari ukurannya, di sini 6 cm, ada yang 6 cm gitu ya. Terus tingginya 3 cm tambah 3 cm jadi 6 ya. Jadi base-nya kubus, tapi di satu sisi ada yang jadi bentuk segitiga gitu ya, ada bentuk diagonal terpotong. Kalau dari atas itu ada bentuk setengah lingkarannya gitu ya, sampai ketinggian di sini ya. Nah, di sini juga bisa kita lihat ada garis putus-putus ya. Itu menandakan objek atau garis yang tidak terlihat ya, di sisi satunya yang tertutup oleh bidang yang dari sudut pandang ini ya. Itu bisa dijadikan acuan. Oke, kita akan pakai objek ini untuk latihan ya. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membuat proyeksi Eropanya dulu ya. Proyeksi Eropa. Saya gambarkan ulang. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, di sini kita akan langsung membuat objeknya. Sama seperti di pertemuan sebelumnya, kita bisa coret-coret dulu ya, supaya bikinnya rapi. Nah, kalau di proyeksi Eropa, sama dengan yang proyeksi ortogonal kemarin ya. Jadi nanti ada sini untuk tampak depan, sebelah kirinya ini tampak kanan ya, terbalik. Ini tampak kiri, lalu belakang, ini adalah tampak atas ya, terbalik juga.
Ini tampak bawah ya. Nah, ini tadi kita punya ukuran 6 cm, 6 cm gitu ya. Tingginya juga 6. Sama kayak waktu itu kita hitung dulu gitu ya. Oh, ini objek 6 cm. Nanti harus bikin berapa senti gitu ya supaya rapi. Nanti jarak ini berapa gitu ya. Harus sama ya jarak ini dengan jarak ke samping-sampingnya di semua gambar ini sama ya. Karena bentuknya tadi kubus ya. Gitu. Nah, setelah itu kita bisa nanti kalkulasi di kertas gitu ya. Jadi dari garis tepi nanti berapa senti ya. Untuk yang pertemuan hari ini saya nggak akan bantu hitung, nanti kalian coba perkirakan sendiri ya kira-kira berapa senti ya dari kiri kanan dan sebagainya. Sama seperti minggu lalu, kita akan mulai dulu dari tampak depan ya. Setelah kalian bikin kotak-kotaknya supaya lebih enak ya. Di sini akan coba pakai garis bantu. Oke, di sini kita akan membuat tampak depan ya. Di area sebelah sini ya. Tampak depan. Jadi setelah kalian bikin kotak-kotaknya dulu, biar rapi. Ya. Sama seperti di pertemuan minggu lalu. Nah, tampak depan, kita asumsikan bagian ini ya. Yang saya arsir. Ini. Lalu bagian tengah lingkarannya juga ada yang terlihat ya di sini. Bagian tampak depan. Nanti kalian buat garis bantunya ya. Jangan lupa setelah bikin kotak-kotaknya, jangan lupa juga bikin garis untuk ini ya, sumbu proyeksinya.
Oke. Nah, kita masukin lagi ukuran-ukurannya. Ini 2 cm. Tinggi ini 4. Anggap titik ini itu jaraknya 6 cm semua ya, saya buatnya. Jadi ada 6 cm, lalu garis ini ya 2 cm, lalu jarak ini 3, ini 3. Saya bagi lagi. Setelah itu tebalkan ya. Lalu cat lagi, di sini ada 3 cm dan 3 cm. Berarti kita perlu membuat garis bantu lagi ya. Yang karena yang setengah lingkarannya itu dari atas dia rata ya. Dari samping pun dia rata ya, walaupun ada yang melengkung, tapi di bagian kurang lebih di sini dia akan sejajar dengan bagian ini ya. Nah, terus kita buat garis ini ya. Nah, seperti itu. Bagian ini adalah yang melengkung ya. Dia melengkung. Ini untuk gambar tampak depan ya. Kasih judul. Setelah dari tampak depan, kita bikin tampak sampingnya ya. Seperti di materi penjelasan yang tadi, kita mau bikin, kita beralih ke kotak yang sebelah sini dulu ya. Sisi sebelah sini. Ini adalah tampak kanan ya kalau di proyeksi Eropa.
tapak kanan sisi sebelah mana, itu bagian ini ya, yang terlihat. Saya kasih warna biru. Jadi kalau lihat materi tadi, ini adalah sisi sebelah kanan. Kertas atau bidang proyeksi itu ada di belakang objek. Ya. Dari belakang objek. Itu kita proyeksikan titik-titiknya ke belakang semuanya. Karena tadi urutannya mata, objek, baru kertas. Ya. Yang pertama, kita teruskan dulu ya, titik-titik acuannya. Misalkan garis ini, untuk yang tampak kanannya, di sini yang kelihatan ada 1, 2, 3 ya, untuk garis horizontalnya. Lalu untuk bagian seksi sampingnya, dia akan lurus ya, walaupun di sini diagonalnya hanya dari tampak depan ya, kelihatan miringnya. Dari tampak samping kanan dia akan terlihat lurus. Lalu garisnya yang mana ya, yang lurus? Kita bisa lihat sisi sebelah sini adalah tampak kanannya tadi ya. Jadi kita punya patokan garis di sini ya, yang kita tarik ke sini. Ini yang terlihat. Lalu ada satu garis lagi yang tidak terlihat, yaitu garis lengkung ini ya. Dan garis ini. Dia tidak terlihat karena ada di belakang ya. Itu garisnya yang mana? Kalau kita lihat tampak depan di sini ya. Maka kita buat garisnya putus-putus. Kita beri judul tampak kanan. Dari sini kita bisa mau lanjut ke atas, belakang, atau mau kiri ya. Kalau gampang kita ke kiri dulu. Sama seperti tadi kita bikin tampak kanan ya. Nah, di tampak kiri itu yang terlihat ada bagian dari lingkaran ini ya. Dia akan terlihat lalu ke bagian belakangnya. Ya. Lalu sisi belakang ini. Oke. Kita teruskan dulu ya garis-garisnya.
Oke, di tampak sisi sebelah kiri ya. Berarti kertasnya dia ada di, jadi mata lihatnya dari sini ya. Baru kertasnya dia ada di sebelah sini ya. Di belakangnya. Nah, ini yang mesti apa? Kalian coba ngebayangin ya. Seperti apa? Garis atasnya ya, yang terlihat yang setengah lingkaran dengan garis ini dia sejajar ya, jadi kelihatan utuh. Lalu bagian sampingnya garis ini, dan garis yang diagonal ini dia sejajar semua ya, dia akan terlihat baik yang sisi kanan ataupun sisi sebelah kiri. Lalu ada satu garis lagi yang tampak ya, yaitu garis di sini dan garis yang setengah lingkaran ya, dia satu sejajar juga. Lalu ada garis ini, dia garisnya tertutup ya, garis tidak tampak. Garisnya putus-putus. Ini jadi tampak kiri ya. Tampak kiri posisinya di sebelah kanan. Sekarang kita lanjut membuat tampak atas. Tampak atas nanti yang terlihat yang setengah lingkaran, lalu bagian yang diagonalnya ini bidangnya, lalu bagian ini ya yang terpotong sisanya setengah lingkaran. Nah, posisi tampak atas ada di mana? Tampak atas itu kalau di proyeksi Eropa dia akan muncul di bagian bawah dari tampak depan. Kenapa? Karena posisi kertas dia ada di bawah ya untuk tampak atas. Jadi proyeksikan semua ke bawah. Nanti kalau pas kubusnya dibuka dia akan ada di bawah. Seperti di penjelasan. Jadi sama, kita proyeksikan dulu ya. Perbaiki dulu garisnya. Nah, sekarang kita teruskan titik-titiknya ya. Kita proyeksikan dulu. Mulai dari tampak depan. Ya. Lalu dari tampak kanan. Yang garis putus-putus boleh ya.
garis diagonal yang 45 derajat ya. Gitu. Hanya itu saja ya, garis yang luar. Kalau sudah, kita bisa tebalkan ya. Yang barusan adalah garis ini ya, yang terlihat. Kalau kita bikin sampingnya, dari atas dia bagian luarnya terlihatnya kotak ya, persegi. Nah, lalu di tengah-tengah ada garis ini ya, pertemuan antara yang setengah lingkaran dengan bidang diagonal. Posisi ini ya, titiknya. Lalu setelah itu ada bentuk setengah lingkarannya ini. Dia terlihat dari atas. Untuk bikin setengah lingkarannya supaya rapi, pakai metode 12 titik boleh, atau pakai yang lebih sederhana ya. Kalau kita ingat di pertemuan minggu kedua ya, untuk yang bikin bentuk geometri, kita bisa bikin garis bantu dulu. Kita ukur, ini tadi 3 cm ya, berarti 3 cm, 3 cm, 3 cm. Setelah itu baru kita hubungkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk tampak atas. Jadi posisinya ada di bawah ya. Lalu kita lanjut ke tampak bawah. Nah, kalau di tampak bawah, garis yang terlihat itu garis bagian luarnya ini ya. Maka pertama kita teruskan dulu garis-garisnya ya. Kita proyeksikan. Oke, garis putus-putus boleh ya. Sini supaya kelihatan. Ini untuk garis yang terlihat. Nah, di sini ada beberapa garis ya. Jadi kalau dari bawah, kertasnya ada di sini ya. Ada di atas. Di sini juga ada
garis-garis, terus ada bentuk setengah lingkaran, dia tidak terlihat ya karena tertutup. Kebalikannya dari tampak atas, kita bikin garis putus-putus. Sama juga dengan bentuk setengah lingkarannya, garis putus-putus. Tapi kita buat dulu garis bantunya, sama seperti tadi. Kalau bingung nanti garis putus-putusnya gimana supaya rapi, bisa pakai garis tipis dulu ya. Baru kita pakai garis tebal, tapi putus-putus. Tampak bawah ya. Kalau sudah, kita lanjut ke tampak belakang. Sama kita teruskan dulu garis-garis proyeksinya. Di tampak belakang, artinya kertas ada di sisi sebelah sini ya. Kita melihatnya dari sini. Nanti ada garis ini. Dan nanti bagian yang sisi setengah lingkarannya ya. Kalau mau gampang, tinggal lihat tampak depannya ya, lalu di flip ya. Jadi kebalikannya dari tampak depan. Kalau objeknya sederhana seperti tadi ya. Bikin garis bantu untuk titik diagonalnya yang ini 3 cm ya. Lalu ini untuk garis atau bentuk yang setengah lingkaran ya. Yang ini yang setengah lingkaran ya. Tampak belakang ya. Jadi ini contoh untuk proyeksi Eropa ya. Hasilnya seperti ini.
untuk latihan minggu ini kita di proyeksi Eropa dulu ya. Nanti di minggu depan kita coba objek yang lain tapi proyeksi Amerika ya. Oke, sampai sini untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.